Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Bagi saya itu adalah lukisan. Ya. Lukisan yang jadi itu lebih abstrak daripada lukisan abstrak. Ya. Nggak tahu, saya sepakat nggak sepakat deh. Yeah. Bagi saya seperti itu, karena itu yang saya tangkap Yeah. ketika saya baca cerpen, puisi, atau lebih-lebih novel ya. Novel itu seperti kita nonton film, Yeah. bahkan lebih dari film, karena saya diajak masuk ke dalam peristiwa itu. Ya. Dan itu adalah lokomotifnya sastra. Yes, gitu. Sastra. Makanya Makanya saya ya sastra itu ya ibunya seni gitu. gitu ya. Iyalah. Kok bisa? Kita mengonsep nih. Saya nih mau bikin lukisan. Harus ada konsepnya. Kan nggak bisa direkam. Betul. Ditulis. Ditulis. Kan? Ditulis itu otomatis akan membentuk kata-kata yang sebetulnya kalau diperas lagi itu menjadi sastra. Intinya adalah itu. Jadi ketika mengonsep itulah sebenarnya proses awal menjadi ini ya. Proses. Artinya kan nggak mungkin itu langsung jadi gambar. Iya. Pasti harus berupa kata-kata, menjadi kode-kode. Atau bahkan kita mencari inspirasi saja dari membaca misalnya, ya ke sastranya juga kan, ke Iya. sumbernya juga. Iya. Ya. Makanya acara Kojah Sastra ini akhirnya harus dihadirkan di sini. Ya. Semoga langgeng. Gitu. Itu sudah edisi ke-73 loh. Oh, 73 ya. Ha-ha. Oh. Edisi ke-73 berarti sudah melewati masa 1 tahun. Ya. Wah, tapi berat bro, berat untuk Satu bisa paket ya? mempertahankan. Karena begini, yang kadang kala sulit saya alami adalah ketika setiap minggu saya harus menghadirkan banyak tema, tema yang berbeda. Tapi alhamdulillah sebenarnya banyak topik yang bisa kita ulik gitu dari kekayaan sastra kita. Dan saya tidak hanya memandang sastra Indonesia, tetapi sastra kesemestaan lah artinya. Saya kadang-kala bersinggungan dengan sastra Arab, kadang-kala bersinggungan dengan sastra India ataupun manapun itu. Bahkan malam hari ini saya mencoba mengulik tentang batik sebagai media kisah itu kan. Saya ingin ngomong bahwa Pekalongan sebenarnya punya media sastra dalam bentuk yang berbeda. Ayo dong, itu diulik gitu loh. Batik ya. Ya. Harusnya ya karena memang banyak segmen ya, artinya mana batik buat konsumsi dan sebagainya, bahkan yang KW pun punya masyarakatnya sendiri, punya umatnya sendiri. Yeah. Nah, ada sisi lainnya sebetulnya harus diuri-uri juga, itu seninya, seninya. Ya makanya tadi kan menarik ya bahwa kalau kita membaca respon tadi dari dua pengirim WA tadi, ada dari Eyang Lin ya di Batang itu. Ya kita sangat mengapresiasi lah ya bahwa keterlibatan Eyang Lin dalam proses pembuatan batik itu juga tidak bisa kita nafikan. Bahkan beliau turut memperkaya sebenarnya. Memperkaya dan melestarikan. Dan itu umur yang diinvestasikan gitu. Iya. Bayangin umur kita habis untuk itu. Dan orang-orang yang sampai sekarang kompeten itu saya benar-benar salut. Dan saya sangat hormat terhadap mereka. Nah, adapun hal-hal lain ya mungkin satu paket perjalanan perbatikan itu sendirilah. Nah, iya kita memang punya banyak PR untuk ngomong soal batik dan mengangkat batik supaya bertahan di UNESCO dan macam-macam. Itu kan. Ya. Nah, salah satunya yang tadi juga ditanyakan, kenapa kok sekarang justru batik tidak dimasukkan ke dalam mulok atau ini masih digodok ya sebenarnya. Kalau saya membaca informasi terbaru. Tapi bagi saya sih sebenarnya mestinya batik jangan jadi mulok tapi menjadi pelajaran utama bagi orang Pekalongan. Iya. Ini kadang-kala apa ya? Saya sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia pendidikan kadang-kala berpikir bahwa mulok itu bukan sesuatu yang harusnya di nomor 2 kan atau nomor sekian kan. Justru mulok itu yang harusnya diutamakan.
sepakat tidak sepakat, karena itu ngomong tentang keterampilan asli, Ya. genuine dari sebuah daerah, dari sebuah masyarakat. Contoh kata misalkan gini, saya pernah datang ke daerah atas itu, daerah-daerah Belado dan sekitarnya, daerah Reban dan macam-macam di Batang sana. Saya melihat ini ada tatanan batu, rumah-rumah mereka itu kan rata-rata kan untuk di Pavingnya, tebing-tebingnya iya. itu kan dikasih tatanan batu tanpa dikasih semen. Iya. Saya langsung berkomentar gini, ini keterampilan yang mereka tanpa secara sadar itu menurun secara genetik. Kalau ini tidak dilatihkan, keterampilan ini akan hilang. Apalagi anak-anak milenial sekarang, katakanlah misalkan generasi milenial di sana itu kemudian akhirnya asik dengan gadget atau kemudian asik dengan dunia modern, keterampilan itu akan hilang. Dan akhirnya saya cari tahu di sini ada petilasan apa aja. Oh ternyata banyak petilasan di situ. Nah itulah yang menjadi cikal bakal bahwa mereka akhirnya punya keterampilan itu. Oh. Selalu ada hubungan itu. Iya, iya. Pasti. Nah, Pekalongan punya keterampilan yang khas banget, yaitu membatik. Nah, itu yang Iya. Tapi kalau saya pribadi sih pesennya kalau mau itu dijadikan ke mulok ataupun mata pelajaran lebih hati-hati ya, dalam tanda kutip hati-hati untuk memberikan keterangan atau memberikan definisi atau memberikan karena gini maksudnya biar lurus gitu, biar karena dunia pendidikan kan, karena satu angkatan A itu ya seperti ini, itu kan nanti akan terus sampai dewasa gitu. Satu generasi ketika salah menerima pelajaran yang salah, maka itu akan berakibat pada 100 generasi berikutnya. Nah, itu mengeri lah. Ya. Itu mengeri lah. Ya. Ngeri benar, makanya dunia pendidikan. Dan gini, saya pernah menangi ya. Menangi ya. Oke. Main ke tempat teman saya. Kelas 6 SD ada pelajaran membatik. Setelah saya rumit, mengerikan gitu loh. Apanya yang mengerikan? Cara penyampaiannya itu kok batik jadi mengerikan begini. Gambaran saya kalau saya punya konsep, kan anak SD ya harusnya dikasih gambarannya, cara penyampaiannya tentang batik ini yang sederhana tapi menyenangkan dan seindah karya batiknya gitu. Gitu. Tapi setelah dipelajari, ya mungkin karena tarafnya SD ya, bagi saya itu terlalu berat gitu loh. Saya coba untuk mengingat ketika saya ngajari anak saya tentang saya belajar batik dari anak saya yang SD. Oh iya benar. Bahasanya terlalu rumit. Iya. Teknik perintang bagi anak SD, teknik perintang itu yang bagaimana? Ya. Mereka taunya adalah batik itu menempelkan malam pada kain. Nah, itu. Dan ya maaf nggak tahu siapa yang ini ya. Itu seperti mencuplik dari buku tertentu, bahkan di Google itu tempelin situ. Saya kenal betul kalimatnya itu. Saya pernah ciplek situ, nggak diolah secara anak. Nah, gitu. Ini dia berarti. Jadi anak-anaknya gini loh. Wih, batik itu susah. Ngeri gitu loh. Ngeri. Padahal batik itu menyenangkan. Bisa jadi pola permainan. Ini menarik. Sama ketika belajar teater ya. Dulu ketika saya belajar teater bersama anak-anak dulu waktu di Semarang itu, bersama anak-anak itu kita tidak sama saat kita belajar pada saat kita dewasa. Iya. Ketika dengan anak-anak ya polanya permainan. Iya, benar. Sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang berat-berat. Iya. Betul. Apalagi hubungannya dengan menggambar, warna, itu harusnya kan enjoy ya. Enjoy. Harusnya ini seperti dolanan gitu loh. Jadi ketika ada pelajaran batik, ada pelajaran batik, loh kok kayak gitu, harusnya hore dong gitu kan. Iya, berarti ada yang keliru. Iya gitu. Benar. Ada yang keliru dalam mungkin strategi pembelajarannya barangkali. Ya semoga ketika ini di pending itu dalam perbaikan semoga. Iya.
Kita nunggu. Dan saya nunggu juga bukunya seperti apa. Iya. Syukur-syukur bisa disetor ke saya jadi. Iya, iya. Ya terima kasih untuk tadi yang di Pesindon ya. Akhirnya siapa? kita mengulas itu kan, Ya, kita ya. sampaikan. Oke, ya sedikit inilah ya istilahnya kita juga tidak mengabaikan apapun yang terjadi di lingkungan sekitar bahwa ternyata masih ada persoalan yang harus Ya, diselesaikan juga terutama bagi harusnya memang para pembatik yang istilahnya lebih didengarkan. Guru mungkin bisa menyampaikan, tetapi untuk menentukan apa yang perlu disampaikan itu kan orang yang punya pengalaman di situ, gitu. Itu oke. Ini menit ke 55, jadi terpaksa karena kita dibatasi waktu sampai pukul 9 malam. Oke Mas Tamakun, apa terakhir yang ingin disampaikan? Gini, ketika di dunia mode ada Paris ya, dengan munculnya mode apapun, munculnya inovasi apapun di bidang fashion, amin karena Paris gitu kan. Harusnya Pekalongan yang sebagai kota batik ya kan, kita mempunyai kebebasan untuk itu. Itu adalah modal bahwa kita adalah Parisnya batik gitu. Yes. Kita eksplorasi aja batik-batik yang katakanlah menyimpang, katakanlah bukan menyimpang secara ininya ya, pakemnya, kreativitasnya, bebaskan aja. Mungkin ada kalau urusan perut, ekonomi ya pasti ada ruang sendiri, tapi sisihkan ruang untuk itu. Kita mumpung orang Pekalongan. Mungkin ketika ditanya di Jakarta, pamer di sana, dari mana kok batiknya aneh begini? Dari Pekalongan. Mingkem. Oh iya. Pekalongan ya. Gitu. Ya. Loh, batik kok bisa begini-gini? Dari mana? Pekalongan. Oh iya pantas ya. Kita sudah diuntungkan di situ gitu. Brand kita sudah kena gitu. Betul. Ya, makanya banyak teman-teman saya yang menjadi tiba-tiba jadi maklar batik, pengusaha batik karena main keluar kota yang ditanyain batik, dititipin batik gitu kan. Nah, di ruang seni pun harusnya kreasinya lebih dibebaskan lagi seperti itu. Yes. Nah, itu yang menjadi apa yang disayangkan ini peluang itu. Ya, kita menantikan keberanian dan dari kreativitas dan inovasi untuk melakukan sesuatu. Oke Mas Tamakun, terima kasih kehadirannya. Saya sangat merasa bahagia malam hari ini karena akhirnya aku bisa menghadirkan jenengan. Terima kasih juga saya jadi ocehan saya ini punya ruang yang potensial, tidak tercecer di dalam. Iya, pokoknya saya selalu berusaha untuk memberikan ruang itu untuk bisa bagi siapapun yang saya sebenarnya kan sudah menawarkan diri, bukan menawarkan diri saya loh ya, menawarkan siapa sih, ayo yang mau katakanlah ngomong apa tentang yang bisa dikaitkan dengan kesastraan, oke, bisa kita wadahi di sini, apapun itu. Jadi kemarin kami juga sempat menghadirkan tamu meskipun lewat telepon itu tamu dari berbagai daerah, Aceh ada, Medan pernah juga kita hubungi, sampai Malaysia juga pernah. Itu mahal itu. Iya. Itu mahal, pengalaman bagi saya itu mahal. Tapi lebih mahal lagi saya ketemu dengan jenengan. Wah, biasa. Oke. Terima kasih Mas Tamakun. Sama-sama. Sukses untuk jenengan. Sama-sama. Oke. Ketemu lagi lain waktu di kesempatan yang lebih membahagiakan tentunya. Dan kawan, demikian tadi Koja Sastra bersama Mas Tamakun, dan kita jangan kemana-mana ya. Saya masih akan tetap bersama Anda sampai pukul 12 malam nanti dalam perjalanan ragam kabar berita malam dan juga Halo Kota Batik. Sebagai persembahan terakhir saya ingin menyodorkan ke Anda salah satu komposisi musik yang dibikin oleh almarhum Djaduk Ferianto, judulnya Sintren. Kita dengarkan langsung aja.